pendek, celana panjang gitu nggak sih Mi? Yang malah Malah bahkan yang persentase berhijab aja tuh sering banget jadi korban pelecehan. Sama Hilmi itu kayak Ana. Hai guys, halo semuanya. balik lagi sama kami berdua lagi. Iya. Halo, perkenalkan nama aku Baby Beauty dari Forum Remaja PKBI. Aku sekarang streaming sama siapa nih? Boleh diperkenalkan dirinya? Niat Bani sebagai anggota Forum Remaja PKBI Pulau Riau. Ini mungkin mic-nya boleh agak dideketin nih biar lebih jelas. Boleh, boleh, boleh. Pegang aja kali ya. Oke boleh. Nah, kita mau bahas apa nih di streaming kali ini? Ada materi nih. Kebetulan judul besarnya itu catcalling. Ya, kayak catcalling biasanya yang sering jadi korban tuh perempuan-perempuan ya, Mi. Perempuan, tapi nggak menutup kemungkinan cowok juga bisa. Ya, cuma kemungkinan besarnya tuh kayak lebih di cewek gitu ya, Mi. Ya, betul. Nah, catcalling sendiri tuh adalah salah satu bentuk pelecehan yang paling sering terjadi di tempat umum oleh orang tidak dikenal, seperti memanggil lewat ciulan, sebutan, atau komentar yang kurang pantas. Nah, jadi kebanyakan juga orang nggak tahu kalau catcalling itu termasuk pelecehan ya, Mi. Betul sekali. Terus juga catcalling juga bisa dilakukan dengan gestur seperti memandang dari atas ke bawah, mengeluarkan lidah, menjilat bibir, dan sebagainya. Itu tuh sangat-sangat no banget sih menurut aku. Nah, karena tadi dibilang nggak banyak orang tahu tentang catcalling ini, jadi jatuhnya orang-orang bakal menyepelekan dan menganggap hal Benar. yang catcalling itu hal-hal yang biasa aja gitu, cuman iseng atau bercanda gitu. Padahal catcalling membuat perasaan Jadi sering korbannya, dimaklumi gitu ya, Mi. ya, padahal catcalling itu membuat perasaan korban itu jadi nggak nyaman, was-was, bahkan bisa trauma loh gitu. Bener. Ya bener-bener bisa trauma. Sampai yang kayak jadi takut kali ya untuk berinteraksi sama orang baru, takut untuk keluar rumah, takut kan soalnya digodain kayak gitu. Nah, catcalling tuh bisa disamain sama ngegodain kali ya, Mi. Mungkin bisa gitu. Sebelum lebih jauh, mau nanya nih, Dewi sendiri pernah nggak? Pernah banget. Pernah banget waktu itu aku lagi jalan sama temen aku gitu kan. Oh, Terus justru lagi sama teman ya. Biasanya korban iya, itu sendiri gitu. aku lagi sama temen kan jalan gitu. Terus nanti ada cewek, cewek, cowok deh, cowok ngenyusulin gitu yang kayak cewek pit pit gitu mau kemana? Aku pernah lagi sampai yang kayak diikutin sampai jauh banget, pokoknya udah panik. Terakhir baru dia kayak pergi gitu. Itu tuh Ya, bener-bener kita serem sih sebenarnya. kita ngira mau ngapain gitu. Nah, kalau Mm-mm. misalnya cewek gitu atau cantik gitu, nah misalnya aku jadi pelaku gitu, kan itu cuman pujian. Dipuji kok nggak seneng sih, ya itu gimana tuh? Nah, pujian tuh nggak seharusnya membuat seorang jadi merasa risih atau nggak nyaman. Kayak yang Nah, aku bilang itu tadi deh, dia. kalau sampai diikutin, iya sih, ya, cek cantik gitu mau kemana. Tapi kan konteksnya kan diikutin gitu loh, bener-bener dicintilin ya siapa yang nggak risih sih, kayak gitu sih menurut aku. Terus juga Betul, betul. catcalling itu bukan pujian, catcalling adalah pelecehan tuh buat temen-temen yang nggak tahu. Jadi catcalling juga bukan bercanda. Banyak yang bilang, ah kan bercanda doang gitu. Enggak, itu tuh enggak bercanda sama sekali. Mungkin aku mau tanya balik deh. Mungkin itu pernah nggak catcalling? Kalau sendiri enggak, tapi melihat teman pernah gitu ya. Oh, Karena aku temennya berarti. karena aku ngerasa dulu aku punya pacar gitu, aku takut pacar aku tuh deketin Digituin balik juga sama ya, Mi? orang gitu. Jadi Hmm. tapi salahnya aku di situ waktu itu masih kayak, malah mungkin kayaknya kalau nggak salah ikut ketawa doang dan tidak menegur gitu loh, nggak sampai Ya menegur bukan yang temennya. ngelarang gitu ya. Hmm. Hmm. Karena aku juga Nah, dulu masih merasakan
Ya mungkin itu bercanda gitu, tapi setelah tahu, belajar lebih dalam, ternyata emang itu bisa membuat orang lain trauma loh gitu, buat orang lain Betul. was-was gitu. Dan catcalling itu juga yang bukan bercanda. Kenapa? Karena itu nggak lucu gitu loh. Nggak bikin kita ketawa, tapi malah bikin kita dituju jadi takut atau malah ingin marah gitu. Jadi kayak aku yang bilang tadi kan serem banget. Saya takut diikutin kayak dikintilin sampai jauh gitu. Mungkin ada 3 kilo gitu diikutin kan ya. Wah, serem juga gitu loh. Modusnya apa ya? Gabut kali ya, sampai ngikutin Mungkin 3 deh kilo. kali ya. Mungkin lebih ke gabut gitu kali. Kayak suntuk di cewek ya udah ikutin aja Kejar lah gitu. gitu, kejar Mm-mm. gitu. Bisa juga sih kayak gitu. Nah, sebenarnya juga nggak Mana susah nih kok. sih ngebedain catcalling sama pujian gimana sih? Nah, cukup dua pertanyaan ini. Yang bedanya cukup dua. Apakah kamu mengatakan atau melakukan hal serupa kepada ibumu? Oke. Apakah kamu mengatakan hal itu ke perempuan lain saat ibumu sedang ada di sebelahmu? Hmm. Nah, Nah ketika gitu kamu kan nggak gitu. melakukan itu, berarti itu catcalling gitu. Kayak Betul, betul, masa betul, masa betul. masa ngomong gini, Iwit, eh, cantik wah mama mau kemana gitu kan, nggak gitu ya kalau muji mama cantik loh gitu ya nggak sih, lebih kayak gitu nggak sih. Tuh, aneh Mama sih, cantik aneh. loh gitu. Heeh. Ya mungkin ada kali anak yang dekat sama orang tua jadi kan kayak gitu, mama cantik Iya, iya, iya. banget Mama cantik gitu, banget, mau itu kemana muji. gitu. Heeh. Ini enggak piwit mama gitu kan, nggak banget gitu nggak Cantik, sih. mama cantik punya siapa gitu kan, aneh gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kalau jawaban kedua itu tidak, maka itu nggak sepantasnya diucapkan kepada siapapun dengan Atau alasan apapun kayak gitu. atau yang tadi tuh kayak aku misalnya lagi jalan sama mama gitu. Terus aku ciulin cewek gitu. Pasti Yang dimarahin yang juga. pasti yang pasti itu ditampar sih mulut aku ya kalau Iya, tegaknya gitu. iya Langsung gitu. pastilah. Kenapa gitu gitu. Karena kan Ngerti, kayak ngerti, ya, ngerti. kayak jadi cewek tuh kayak nggak ada harga dirinya nggak sih digituin. Jatuhnya merendahkan gitu. Bener banget gitu. Terus juga masalah terbesar catcalling itu sebenarnya bukan di kata-kata, bukan di kata-kata Ternyata yang diucap, tapi dari bagaimana pelaku memandang korbannya sebagai objek semata. Jadi kayak emang oh ini ada cewek cantik ya itu jadi objek gitu loh Mi. oh Bukan karena dari emang kata-kata karena emang mereka pada dasarnya ngelihat cewek itu sebagai objek kali ya. objek bener. Jadi cewek itu objek gitu loh di mata mereka. Kayak gitu. Terus juga eh, nggak ada orang yang akan tersanjung dipuji dengan cara begitu. Ya sih Yang orang gila ada kali ya ya gitu. yang ada rasa jijik, tidak nyaman dan dan ngerasa direndahin nggak sih kayak ya digituin kan. Terus juga mengalami catcalling membuat kita trauma, merasa was was setiap melakukan sekelompok pria dan sendiri di tempat sepi. Ya bener banget yang kayak aku bilang tadi, takut kan untuk kayak Oh, ih baby takut juga digituin sempat lagi trauma deh. gitu. Mungkin tanpa disadari kali ya. Kayak Kayak nggak mau gitu. nggak Apa mau namanya, mau lewat tapi banyak cowok gitu. cowok, nggak mau gitu. Itu kan kayaknya tanpa disadari gitu nggak sih? Iya, 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 iya. Iya kayak gitu. Gampang. Terus juga yang membuat perempuan merasa makin serba salah ketika ada kejadian buruk, namun kita tidak dibela, justru malah disalahkan. Kayak Wah, mungkin itu bajunya sih. terlalu terbuka, biasa Wah, aja itu sih. kali, kamu aja yang lebay. Siapa suruh jalan sendirian? Gini loh, menurut aku setiap orang tuh berhak berekspresi dengan pakaiannya. Ya Betul, enggak? Sekarang betul, kenapa betul. enggak kita yang permasalahin tuh pikiran cowok? Kenapa cowok mikirnya harus kayak gitu? Ini gini deh, kami ngeliat cowok nggak pakai baju, pakai boxer doang, nggak ada kemana-mana tuh pikirannya, ya kan? Kayak kenapa nggak pikiran kalian yang diolah? Kenapa malah menyalahkan cewek dengan pakaian yang dia suka gitu loh menurut aku. Kayak aku ada kata-kata nih, maaf tapi kalau agak ringan. Jangan salahkan ibu yang mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Jadi tetap baik lagi. Dia kadang aneh gitu. Dia udah ngelakuin pelecehan gitu cowoknya. Tapi dia Tapi dia membenarkan membenarkan dengan alasan si cewek yang salah mancing. sendiri gitu, salah Mm-mm. sendiri gitu kan Tapi ada aneh. deh, kayak aku pernah lihat salah satu museum Iya. yang dimana di situ dikumpulin baju orang-orang yang Oh pernah aku tahu tuh. diperkosa.
Iya, 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 iya. Malah bajunya tuh yang kayak kaos lengan pendek, celana panjang gitu nggak sih Mi? Yang malah Malah bahkan yang persentase berhijab aja tuh sering banget jadi korban pelecehan. persentase Kayak itu terbesarnya mau orang di yang menutup menutup aurat. kayak itu mau dijadiin alasan kalau pakaian membuat orang ini loh ketika jadi kan kalau dengan kayak gitu berarti kan orang memaklumi untuk perempuan tuh dilecehkan. Ya nggak sih? Iya, Kalau secara nggak bilangnya langsung, karena pakaian, nah, secara nggak secara langsung nggak kan kayak langsung. gitu. Kayak kenapa cowok tuh tiap liat cewek pakaian yang terbuka yang kayak udah gimana di luar gitu loh, yang kayak nih ini cewek bisa nih gitu. Padahal kan ya itu kan cara orang mengekspresikan diri dengan cara berpakaian gitu. Nah, orang yang memakai hijab juga mereka mengeluarkan ekspresi dengan ya berpakaian yang seperti itu gitu. Padahal sebenarnya orang yang berhijab juga kadang nggak ada tuh beberapa oknum yang cewek bisa nih gitu. Padahal sebenarnya dia Iya. berhijab gitu. Padahal dia pakai jilbab kan nggak banget gitu loh. Nah, maksudnya berarti pakaian itu tidak Tidak berpengaruh menentukan kan, bener tidak menentukan. apapun, bahkan kayak gini mereka yang pakai jilbab belum tentu dosanya lebih dikit dari yang nggak pakai jilbab gitu ngerti nggak sih maksud aku Mi? Oke, Jadi itu kan oke. nggak bisa jadi tolak ukur gitu loh menurut aku. Mungkin hal apa nih yang bisa dilakuin perempuan-perempuan nih kalau ada catcalling, Ya, kalau ada nggak menurut tips Mi? aku, ini kan berat nih kan, kita kan nggak bisa menghindarin hal itu kan. Bener Kalau banget. misalnya nih ada saat, kalau misalnya di tempat kecil lah gitu ya, sendirian gitu atau lagi ngerasa nggak aman, abaikan aja dan cepat-cepat pergi dari sana gitu. Jangan dihiraukan keberadaan Jangan mereka dilayan gitu. gitu ya Mi. Jangan Jangan dilayan dilayan. gitu. Kadang kalau kita ngelayan mereka Makin ngerasa jadi, oh aku di notice gitu aku di notice kan. dan dia makin Mm-mm. jadi. Bener 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 bener, bener. Nah, terus juga ada, kalau misalnya ada orang di sekitarnya rame nih, ada orang di sekitar kalian gitu, dan kalian merasa aman, jangan takut. Pelaku-pelaku yang catcalling itu, sebagian besar mereka akan takut atau malah justru malu kalau misalnya kita berani speak up gitu. Rata-rata pelaku itu cuma berani pas rame-rame doang gitu. Iya Atau bener. pokoknya yang korbannya satu orang, pelakunya berdua lah minimal gitu kan. Dan mereka tuh cuma mau nyari perhatian aja. Iya Kalian cukup perhatian. tunjukin kalau kalian tuh merasa terganggu dengan pelakuan itu, Nah mereka bakal kaget juga puas. sih. Ya, hmm. Katakan dengan tegas bahwa itu tuh adalah pelecehan gitu. Kalian bisa ngomong. Kalau misalnya kalian punya power, kalian bisa ngomong. Kalau misalnya kalian nggak mau ngelayan, kalian bisa pergi cepat-cepat pergi dari sana sih. Kalian misalnya contohnya Iya. kalian bisa bilang ngomong apa barusan gitu. Coba Coba ulangin ulang yang gitu. keras sih. Mm-mm. Atau Atau yang kayak kalau seneng ya gitu. udah kayak kalau udah bapak-bapak tuh yang kayak lebih kayak gini, gak malu pak gitu, nggak pernah belajar sopan santun, kayak nggak takut anak yang digituin anak orang Nah, juga kayak gitu kan. atau kalau misalnya itu seneng ya gitu. Kalau misalnya ibu atau saudara atau kakaknya digituin mau nggak gitu? Kan pasti nggak, jawabannya pasti nggak mau kan. Karena egois juga sih jatuhnya mereka orang kayak gitu. Bener-bener mereka cuma mikir Jangan kepuasan, kepuasan, senang. kepuasan nggak mikir kan ntar keluarganya digituin juga nggak ya, kayaknya nggak mikir Yap, sih. Kalau mereka mikir nggak akan ngelakuin itu sih menurut aku. betul. Bener kan. Nah terus juga ada lagi nih Mi, ada lagi caranya gitu. Bilang keras-keras cara Ah, detail yang baru saja diperbuat oleh pelaku, pandang dan tuju agar semua orang di sekitar tahu dan pelaku jadi malu gitu kayak ya. berarti ini kondisinya di mana ada orang lain di Ketika sekitar kalian ya gitu. ya kayak di kereta mungkin misalnya banyak juga tahu Oke, yang dilecehin di kereta kayak gitu. pasti banyak banyak banyak. Karena orang berdesakan kan di situ di kereta tuh seringnya kayak gitu. Terus juga jika kamu merasa aman, kamu bisa merekam atau memotret sebagai bukti hal yang baru kamu alami. Jika pelaku naik motor, foto plat nomornya. Jika pelaku menggunakan seragam tertentu, foto dan laporkan ke tempat kerja. Jadi kayak kita bisa ngelaporin ke kantornya gitu loh. Ini kalau misalnya ada terjadi gitu itu uh, Mm-mm. terus ngelakuin perlawanan defensif kan Mm-mm. sebagai korban. Terus nanti Mm-mm. pelakunya ngomong santai gue cuma bercanda gitu atau galak banget gitu aja marah itu gimana sih? Itu orang-orang gitu itu diapain? Kalau aku biasa lebih ke
apa sih gitu, apa sih aku liatin sih biasanya. Aku yang kayak itu tuh nggak bercandaan anjir gitu, kayak ya aku pikir aku bisa dibicarain gitu sih kalau aku, ya kan, mau jadi bahan bercandaan ya. Aku yakin semua orang nggak akan mau lah, apalagi cewek-cewek kan. Ya gimana ya, digodain di jalan, siapa yang suka sih nih, kayak diikutin, di Diikutin. diikutin bener banget, nggak banget sih. Iya, catcalling tuh sangat-sangat no, itu tuh pelecehan yang nggak disadarin sebenarnya. Itu juga dikasih cewek sama cowok lagi jalan gitu. Terus Ini ada mic-nya cowok, nih. cewek sama cowok lagi jalan ya mungkin pacaran gitu kan. Terus ada cowok meliatin Ah, ceweknya, terus dia ngedipin cowok ceweknya, padahal dia lagi jalan sama cowok dia sendiri gitu. itu tuh lebih ke nggak ada akhlak gitu nggak sih? Maksudnya tuh kayak kok berani ya gitu. Ini dia lagi Iya, jalan sama cowoknya loh gitu. iya, kayak jelas-jelas nggak sih itu ceweknya di belakang? Ya kan itu berarti aneh aja orang-orang gitu sih. Maksudnya, Iya, aneh banget sih. Terus juga kalau mereka memberi respon defensif, menjawab kata-kata kamu meledek dan malah menertawakanmu kayak santai mbak, kan cuma bercanda, kayak tadi Hilmi hmm, bilang kayak galak banget neng gitu aja marah gitu. Jangan tarik balik kata-kata kamu gitu. Kamu nggak salah, tindakan mereka yang salah. Kamu nggak perlu minta maaf ke mereka. Jadi kayak ya udah, kalau bisa ditantang tantang aja balik lagi. Kalau aku sih gitu. Tapi kalau kalian ngerasa nggak punya power ya mending pergi cepet-cepet aja kayak yang tadi Helmi bilang. Kayak ya hindarin aja gitu loh. Terus juga apa lagi Mi? kalau misalnya kalian ngeliat gitu kejadian catcalling gitu kan, jangan diem aja sih kayak aku dulu gitu. Apalagi kalau pura-pura nggak lihat gitu. Atau yang lebih buruk lagi kalian malah ngecengin balik gitu, kayak tadi ngomong apa namanya, sok-sokan jual mahal gitu, ngomong kayak gitu, atau malah apa namanya, pihak ke pelaku, janganlah gitu. Mm-mm. Kalian para korban tuh bisa apa namanya, kalian bisa bantuin melindungi korban Bener, dengan bener, kalian speak up gitu, buat mereka, kalian lindungi mereka di sana gitu. Kalau bener. misalnya sekalipun ada yang terjadi ya kalian bantuin gitu ya, nggak boleh loh, ini nggak, bukan hal yang buat untuk dibenarkan lagi gitu. Kalau ada Nah, kenalan kalian yang ngelakuin gitu, kayak dulu aku tegur dan bilang kalau itu bukan hal yang untuk bisa dibercandain tuh gitu. nah karena dan karena pada dasarnya nah, catcalling itu bakal terus dianggap biasa sampai semua orang tuh sadar kalau tindakan ini tuh nggak pantas dilakuin, simpel tadi gitu. nah, bener. Dan ternyata catcalling itu adalah termasuk pelecehan verbal. Oke. Gitu. Nah, catcalling yang dikategorikan sebagai kayak catcalling itu punya dampak nih. Oh, gimana tuh? Jadi kayak catcalling yang dikategorikan sebagai street har- harassment memiliki dampak yang sangat negatif bagi si korban. Dampak negatif tersebut yaitu korban merasa risih, kayak yang tadi kita bilang takut, marah, dan ketika korban mengalami catcalling berkali-kali akan mengalami trauma. Ya, kayak yang tadi kita bilang sih, Ya, pasti trauma itu merugikan. traumanya bener, 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 bener. Terus juga catcalling tuh, ini ada arti lagi nih Mi. Catcalling itu adalah sebuah fenomena yang akrab dengan orang dewasa dan bahkan remaja. Bukan hanya di Indonesia, catcalling juga terjadi di berbagai negara dunia. Oh, aku baru tahu. Akhirnya cuma di Indonesia tahu. Justru yang aku lihat video-video di luar negeri, justru yang lebih parah itu di luar negeri itu, semua orang Oh, tuh kayak parah lah gitu, mereka berani banget gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayaknya masih ada tata krama ya gitu. Kalau di hmm, luar negeri justru sampai pokoknya ngomong kata-kata kasar gitu, parah sih di luar negeri. hmm. Ada aku ingat tuh eksperimen gitu. Dan tahu nggak sih Mi? Dan Banyak orang yang merasa bangga ketika menjadi korban catcalling ternyata. Karena mereka ngerasa cantik. Jadi kayak, oh ya aku cantik, makanya aku digodain gitu. Jatuh ya Mi. hampir pecah. Mi, ini mukanya setengah banget nih, Mi. Diturunin dikit lah apa ya.
Kayak gitu. Terus juga hal tersebut dikarenakan fenomena ini dianggap sebagai tanda diri korban menarik di mata orang lain yang kayak tadi aku bilang. Namun, tahukah kamu kalau catcalling sendiri bukanlah sebuah pujian, namun sebuah pelecehan seksual yang dilakukan orang lain. Tadi Tapi ada biasanya orang-orang di dunia ini yang ngerasa bangga. ada dong, Mi. Oke. Boleh. Karena mungkin pada dasarnya dia mungkin ngerasa dia tidak dipuji oleh orang-orang lain. Terus dia Mm. di catcallingin orang, dia ngerasa, ya aku dibilang cantik loh, gitu. Padahal itu sebenarnya Mm-mm. pelecehan. Sedihnya. Iya, benar. Karena mungkin gimana ya? Ya mereka merasa ada yang menarik diri kan gitu. Terus juga biasanya catcalling sendiri dilakukan dengan berbagai macam cara oleh berbagai macam golongan. Gitu. Catcalling pun bisa dengan siulan ketika pelaku melihat korban dan memanggil dengan nada menggoda. Kayak tadi aku bilang, cewek gitu kan. Itu kan Siul catcalling gitu. banget. Terus juga catcalling eh, eh, atau melempar komentar berbau seksual pada orang lain. Kayak tadi aku bilang. Terus juga ketahuilah bahwa semua orang bisa menjadi korban dan pelaku catcalling tanpa Betul kita sekali. sadari. Pelaku catcalling memang banyak laki-laki, namun tak menutup kemungkinan oleh perempuan yang kayak tadi yang bilang juga kan. Nah, terus juga reaksi dari fenomena ini pun beragam macam. Sebagai perempuan dan laki-laki mengatakan bahwa pengelompokan catcalling sebagai bentuk pelecehan ada hal yang berlebih. Yang kayak tadi bilang, kok kayak gitu doang termasuk pelecehan sih gitu. Padahal kan emang ya kita kan melecehkan harga diri seseorang gitu ya. Betul. Tadi Mbak operator mau nanya. Nanya apa Mbak? Nggak jadi, Silakan ditunggu. tidak jadi. Gak jadi nih. Yes. Reaksi dari fenomena ini pun yang tadi dibilang lah. Sementara sebagian lain yakin bahwa catcalling bisa berbahaya dan harus dikelompokkan sebagai bentuk pelecehan. Jadi kayak masih ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang menganggap itu berlebih, ada yang menganggap itu emang iya pelecehan kayak gitu. Aku Kalau setuju Hilmi sih sendiri kalau pro apa misalnya itu kontra? sebagai, aku pro. Aku sendiri sih setuju kalau misalnya ada hal itu dimasukkan ke dalam pelecehan. Karena Iya apa ya? sih. Menertawakan, jangankan catcalling, ngetawain, ngecengin orang di lingkup umum aja udah buat ngerasa diri itu kayak down aja gitu. Apalagi sampai direndahkan. Hmm. Jadi aku ngerasa itu setuju jadikan pelecehan. Jadi kayak ini ada juga nih tujuan seseorang melakukan catcalling ya. Yang pertama tadi yang kayak dibilang Hilmi, mereka meminta perhatian. Oke. Tapi nggak jarang juga ada yang minta tuh nggak minta lebih dari perhatian gitu loh. Jadi mereka mengharapkan lebih lebih daripada perhatian. Nah, tujuan dari mereka melakukan itu tersebut biasanya dibilang untuk mendapatkan interaksi dengan perempuan yang dianggap menarik atau layak untuk mendapatkan perhatian. Ya, kayak tadi makanya lebih baik tuh nggak usah dilayan-layan banget karena dia ngerasa Betul. itu tuh Kalau dilayan, kalau misalnya di notice, dia malah makin seneng. bener banget makin seneng gitu. Meski tujuan dari laki-laki itu tidak membayangkan dan bermaksud untuk merendahkan perempuan, namun hal ini menjadi sebuah isu sosial karena sebagian perempuan terus merasa dilecehkan dan tidak nyaman dengan kejadian tersebut. Tapi nggak jarang juga ada yang nyaman nih, malah bangga yang kayak tadi dibilang kan. Oh, aneh ya. Mungkin dia nggak Mm-mm. tahu secara perbedaan apa itu catcalling sama pujian kali ya. Bener-bener bener. Makanya Ya. kami adain ini biar kalian tahu dan kalian tidak salah membanggakan hal itu sih menurut aku. Nah, yang bisa dilakukan selain catcalling, cara paling sederhana untuk tidak melakukan pelecehan catcalling adalah dengan tetap diam. Jadi kayak untuk cowok nih, daripada kalian nanti dapat masalah kan karena catcallingan orang gitu. Ya, jika memang seorang perempuan atau laki-laki terlihat sangat menarik, cobalah untuk tidak melakukan catcalling ya kayak ya udah. Kalau misalnya kalian pengen pun yang kayak
oh ih, dia cantik ya gitu ke temen ya, itu nggak salah sih menurut aku, karena kan memuji itu baru memuji sih menurut aku. Terus juga ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk berkenalan dan memberitahu bahwa mereka sangat menarik. Jadi nggak perlu catcalling gitu. Kalau memang ngerasa tertarik ya ajak kenalan secara baik-baik gitu loh, Mi, yang kayak mau kenalan nggak gitu, atau apa kek ya pandai-pandai lah gitu. Cukup Jangan dengan sampai dia mendekatinya merasa, jangan sampai dia merasa gitu. risih kayak gitu aja. Sih nggak nyaman, kesal gitu kan. Terus juga cukup dengan mendekati dan memberi pujian dengan sopan dan mencoba berkenalan bisa menjadi alternatif yang baik dan lebih sopan yang kayak tadi aku bilang. Nah, gitu itu loh penjelasan yang dari catcalling tadi. Nah, kalau Ibu sendiri ada mau nambahin? Untuk ini masih orang-orang yang masih apa ngelakuin catcalling gitu, atau misal lagi gabut terus menggodain atau catcalling cewek di jalan. Hmm, mungkin ada beberapa orang yang berhasil untuk dinotis sama perempuan gitu, tapi Mm-mm. itu hal yang tidak benar gitu. Kalian coba bayangin aja orang tua atau saudara atau adik kalian atau kakak kalian diperlakukan hal yang sama seperti yang kalian lakuin, kalian bakal gimana gitu aja sih menurutku. Nah, benar-benar. Nah, mungkin Mbak operator pernah nggak nih jadi korban catcalling? Jawab dong, kami butuh direspon nih. Cerita-cerita dong, Mbak Operator kan di sini perempuan ya. Mm-mm. Ya, perempuan sih. Tapi kayaknya enggak deh. Enggak Berarti tahu sih. atau Eh, nggak disadari kali. iya. Kayak, Kayak yang tadi aku bilang kan, banyak orang nggak sadar kalau itu tuh catcalling. Iya, iya, betul. Iya, Mbak operator. ya, betul, Dek Beauty. Sangat betul. Enggak sadar kayaknya. Iya, aku juga yang kayak tadi nih, Mi. Awalnya aku nggak sadar kan kalau itu tuh catcalling. Ternyata emang itu catcalling dan bisa menyebabkan trauma. Nah, mungkin Kak Fani nih, mana tahu pernah jadi korban catcalling. Oh, sepertinya sering ya, Mbak Fani ini. Sering. What? Kalau Mbak Fani, dia merespon dengan yang kayak tadi, Mi, yang kayak dilawan gitu. Wow, hebat. Hmm. Kan karena itu kadang ada cewek-cewek yang ngerasa nggak punya power jadi nggak bisa ngelawan kan, diem doang. Ada tuh. Aku ada juga. Apa? Oh iya, 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 iya. Pernah, pernah, pernah. Pernah juga aku punya kawan, dia langsung berkata-kata kotor gitu kan. iya. Dengar nggak sih? Hah? Dengar Nggak nggak? ada. Iya, dipelototin langsung gitu kan. Nah, Kalida mungkin mau cerita di sini aja. Cepat, cepat. Kau pernah? Aku yakin kau pasti pernah jadi korban catcalling. Sharing. Aku nggak ditanya ya. Ya udah, enggak lah, makasih ya. Halo teman-teman sekalian. Gila juga apa kayak gini. Gimana tuh? Pernah nggak mengalami hal yang Ya, namanya catcalling? aku sih pernah juga sering banget gitu. Terusnya juga paling kalau tanggapan aku sih kalau aku di paling aku sini-sini gitu doang. Udah nggak ada lagi sih. Dia lebih ke Bis, pasrah ya. bisa ya sinitin orang ternyata. Bisa lah Bisa. di catcallingin gitu. Kesel. Ngalamin trauma nggak atau gimana gitu? Kalau trauma enggak sih kalau catcalling mah. Soalnya kan kayak gimana sih? Kadang kalau misalnya temen tuh ada beberapa mungkin cewek yang anggapnya kayak bercandaan gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Cuman kalau orang asing tuh lebih baru Yang kayak geli gitu nggak sih? kayak baru kenal. Apalagi sering banget kan jumpa-jumpa di misalnya nih kita lagi Jalan. ini lagi ke warung gitu. Nah, dia lagi duduk di situ gitu kan. Terus kayak lewat terus panggil lah, "Dek, mau kemana, Dek?" gitu-gitu. Kayak apa sih gitu loh. Itulah. Udah ngerasa kalau misalnya mau lewat situ lagi takut gitu?
Iya ada. Hmm. Nah, Ada. itu trauma dong. Oh trauma ya bilangnya. Termasuk salah ya trauma ringan kali ya. Trauma Cuman itu ringan. doang sih. Jadi Iya. aku tuh malas keluar rumah tuh dari itu sebenarnya. Haha. Sekian, terima kasih teman-teman. Berarti dari bertanya dari 4 cewek di sini, 4-4-nya justru pernah berarti Pasti pernah. Menurut aku sih banyak kebanyakan banget cewek korbannya. pernah. Gitu. Banyak banget emang korban catcalling mah. Hilmi sebagai cowok pernah? Melakukan catcalling kan. Bukan korban, jadi korban maksudnya. Kayak melakukan catcalling sepertinya pernah ya, Mi? Melakukan catcalling, ketawa doang pernah, tapi ngetawain temen yang ngelakuin pernah. Nih kayaknya yang barusan lewat pernah deh melakukan catcalling. Iya, makanya yang tadi kayak dibilang kan, cewek tuh sering juga ngelakuin catcalling ke cowok yang kayak cowok gitu, ngedip-ngedipin, gitu kan. Pernah aku sama kawan aku. Aku sama kawan aku jalan sore-sore gitu kan. Nanti jodoh gitu. Terus kalau enggak tiba-tiba kan sayang, habis itu pas dia lihat maafkan. Yang lagu itu tuh, Tahu. tau enggak orangnya siapa? Nah, kalau aku sendiri tuh pernahnya jadi korban catcalling. Aku pernah sama teman aku pernah juga sama kakak aku. Nah, aku kan sama kakak aku sama-sama judes ya. Jadi pernah di lampu merah banget nggak tuh. Jadi kayak di sampingnya tuh lori gede gitu loh, Mi. Terus kamu kan abang-abang lori kan emang gatal gitu kan. Nah, jadi dia buka kaca terus dia kayak, "Adek," gitu. Terus refleks kami berdua langsung kayak, "Apa sih?" Kayak gitu. Terus dia langsung takut sendiri gitu jadinya. Aku bisa bayangin mukanya tuh. Iya, kayak gitu. Emang korban catcalling tuh kebanyakan cewek. Nah, kalau ini pernah nggak jadi korban catcalling nih? Pertanyaan belum dijawab nih. Korban catcalling, nggak tahu kayaknya enggak, rasanya enggak atau nggak tahu. Kalau pelaku? Pelaku menertawakan pernah. Nah, kalau Pak Dir pernah nggak Pak Dir jadi korban catcalling? Jadi korban catcalling. Oh iya? Wah, Pak Dir sering guys. Coba sharing Pak Dir. Iya, cepatlah. Sharing dulu. Cowok tuh jarang loh, Pak. Enggak, cepatlah cerita. Sharing. Ya, Pak Dir nggak asik, guys. Ya ada. Sudah berubah. People change. Ya udah lanjut aja tuh. Oh, di masa lalu ya, Pak? Kalau sekarang Bapak yang pelakunya? Bercanda ya guys. Canda ya, guys. Nggak mungkin Pak Dir kayak gitu. Seorang Pak Dir nggak mungkin kayak gitu ya, Kak Wici ya? Iya betul. Ya betul aja sih. Apa? Iya. Jadi ya gitu guys, korban catcalling banyak juga, kebanyakan cewek, tapi ternyata cowok juga ada. Pernah nggak Mi jadi korban catcalling? Belum dijawab loh Mi tadi Mi. Udah dari tadi udah dijawab. Apa tuh Mi? Kayaknya nggak pernah. Oh iya, nggak pernah. Atau nggak tahu, nggak Nggak pernah ngeh kali. merasakan. Oh jadi nggak pernah nggak kalau itu tuh catcalling gitu ya Mi? Ya. Nah kalau Ipan, pernah nggak Pan? Catcallingin cewek? Gitu. Nah, yang kayak yang tadi yang kayak pesan untuk teman-teman semua kalau misalnya ngelihat ke pelaku catcalling gitu ya Mi. Kalau bisa sih ya dibantu gitu ya nggak sih Kak? Kayak Kalau kalian melihat korbannya, dibantu. Iya. Dibantu jangan malah. Bantu plototin. Benar. Bantu kayak jadi pelakunya malu kan?
Pak, Ya. jadi pelakunya malu gitu. Kalaupun kalian tidak mau membantu, diam aja, malah jangan menertawakan. Betul, jangan diketawain. Nanti pelaku malah ngerasa, oh berarti perlakuan aku bener nih. Itu kan kalau diketawain. Keterusan ke Ipan. Canda Pan. Semoga Irfan cepat berubah ya. Nah, mungkin segitu ya, Mi. Pembahasan kita kali ini tentang catcalling. Yap, Udah tutup, Mi. Tutup dong, Mi. cukup. Sekali-sekali. Baiklah, itu sekian dari pembahasan kita, topik kita tentang catcalling. Misalnya kan kalian sedikit tentang cerita gitu, kalian bisa di PKB itu ada apa namanya itu? Konselor Sebaya. sebaya. Nah, atau misalnya masalah yang lebih serius seperti depresi, atau misalnya kalian butuh orang ahlinya, di PKBI juga ada. Jadi kalau Tuh. Dan kami minta maaf kalau jika ada ada kesalahan kesalahan kata, perbedaan pendapat, pendapat, terus juga perspektif yang berbeda ya, betul. Ya, stay kiawa. terima kasih sudah menonton. Kasih love sign dulu, Mi. Oh, send me. Eh,